Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Ngobrol Santuy. Jadi ini di part 4 sudah. Iya. Jadi kemarin kita sudah part 1, part 2, part 3, part 4. Alhamdulillah kita udah part 4 nih. Nah, ini kenalan dulu sebelum kita ngobrol. Iya, Dan iya. pembahasan kali ini yaitu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Karena gimana, cobalah bentar lagi kita akan ngobrol tentang bahasa Arab. Oke, pengenalan dulu nih, siapa namanya? Oke, nama saya Muhammad Fajar Ilham. Muhammad Fajar Ilham, Alumni Al-Mazukiyah. alumni Al-Mazukiyah. Angkatan 12 Tahun 12 2015. 2015. Itu di Pondok Pesantren Al-Mazukiyah ya? Al-Mazukiyah. Probolinggo. Probolinggo. Jadi ini mau ngobrol tentang bahasa Arab. Iya. Memang kan di pondok pesantren itu diajarin dua bahasa ya. Bahasa Inggris sama bahasa Arab. Dan kita dilarang buat ngomong bahasa apa itu? Bahasa Indonesia sama bahasa daerah. Kenapa nggak ngomong bahasa Indonesia? Kan kita sebenarnya harus mencintai bahasa kita itu sebagai bahasa Indonesia. Kenapa melarang pondok untuk kita ngomong bahasa Indonesia sama bahasa daerah gitu ya? Iya. Kenapa melarang gitu? Karena memang semua kegiatan di pondok itu sebagai pendidikan untuk para santri. Karena memang kalau bahasa daerah kan kita bisa pakai ketika kita udah di rumah. Cuman kalau di pondok kita kan semua kegiatan yang menyangkut pada santri itu sebagai pendidikan bagi kita. Betul. Tanpa kita sadari nanti kita kalau udah keluar dari pondok itu bukan hanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, bahasa apa? Madura atau enggak bahasa Jawa, bahasa apa lagi? Batak, Sunda dan lainnya. Tapi kita juga bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah, ini yang kita bahas sekarang itu bahasa Arab. Oke. Fajar ini dia fokus di bahasa Arab ya? Iya, bahasa Arab. Kuliah di mana? Di UIN Malang. UIN Malang itu fakultas Arab apa? Fakultas Arab. Fakultasnya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah tapi di prodi di jurusan bahasa pendidikan bahasa Arab. Oke. Nah, jadi kan dia fokus di tentang ngobrol apa? Pendidikan bahasa Arab. Nah, kenapa kok tertarik di bahasa Arab? Ya karena memang background saya kan background pesantren kan, sangat suka dengan bahasa. Ya beberapa kali saya di pondok dulu ikut event bahasa, dan itu yang membuat saya senang dengan bahasa. Karena di pondok kan memang kita dituntut untuk berbicara bahasa Arab di manapun itu. Kan ada itu ya semboyannya apa tuh? Al-Lughatu Tajul Ma'had. Al-Lughatu Tajul Ma'had. Bahasa itu mahkota pondok gitu. Jadi kalau misalnya pondok itu sudah jarang berbahasa, berarti kan mahkotanya sudah hilang. Ya, mahkotanya sudah hilang. Makanya para santri Al-Mazukiyah yang di pondok harus jaga bahasanya. Ya, dimanapun gitu semua bahasa Arab. Siap. Apalagi kan saya jujur, saya ini orang Aceh. Saya bisa bahasa Madura gara-gara sekitar saya ini ngomong bahasa Madura. Jadi saya nggak perlu harus berles ke si A, si B, tapi karena lingkup saya itu udah bahasa Madura, jadi bisa sendiri gitu. Bentah Madura gitu. Bisa. Karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Iya betul. Nah, dan juga dalam bahasa Arab nih. Bahasa Arab. Nah, Santri Al-Mazukiyah itu bisa berbahasa Arab karena lingkungannya. Lingkungan dan ada disiplin yang mengikat mereka. Akhirnya Arab akhirnya bisa berbicara bahasa Arab sehari-hari ya. Kenapa Anda tertarik buat bahasa Arab? Kenapa kok nggak bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau nggak bahasa yang lebih keren kan bahasa Inggris? Karena kan kita apalagi orang Indonesia nih kalau ngomong gitu kadang-kadang sering ceplos bahasa Inggris, nggak ada ngomong ceplos bahasa Arab kan jarang gitu. Kadang kalau nggak ente gitu aja sih gitu. Gimana sih kok tertarik bahasa Inggris, bahasa Arab? Gini, kalau misalnya jawaban pesantren kan sudah awam gitu. Ini jawaban yang lain buat penonton di YouTube itu tertarik gitu buat bahasa Arab. Terutama untuk santri ya, biar suka bahasa Arab dan memang untuk jadi lifestyle mereka bahasa Arab tuh. Gini, kalau orang berbicara bahasa Inggris kan kesannya itu keren kan? Keren kan ya. Nah, saya juga pengen gitu. Dengan bahasa Arab kita itu juga bisa keren. Soalnya kan umumnya kan bahasa Inggris. Contohnya apa ya? Ya kadang kan kalau kita ngomong bahasa Arab tuh identik, wah ini orang religius banget gitu. Religius. Ya religius banget lah. Religius ganti bahasa Arab gimana nih? Ini orang Bagaimana ya? Susah ya tapi susah. Tapi ya susah sih kalau misalnya pengen ngomong bahasa Arab, bisa bahasa Arab semua. Terutama kan bahasa Al-Qur'an kita kan bahasa Arab. Iya betul. Jadi kita sambil baca Quran itu sambil paham ya. Iya betul. Terus apa sih goal target ini buat bahasa Arab itu apa target? Gini ya, maksudnya gini. Kita tuh harus bangga
sebagai umat muslim terutama ya. Betul. Dasarnya kita kan sebagai umat muslim harus bangga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Memang apa ya? Karena memang agama kita ya didasari dengan bahasa Arab untuk memahami ilmu-ilmu Islam, bahasa Arab. Dan kadang orang itu lebih bangga dengan bahasa Inggris. Betul. Padahal bahasa Inggris kan bukan oke lah bahasa internasional. Cuman bukan istilahnya kalau bahasa Arabnya huwiyah. Huwiyah itu identitas. Kita harus bangga dengan identitas kita sebagai orang muslim. Harus bangga dengan bahasa Arab. Ya meskipun kita bangsa Indonesia. Gitu. Jadi Indonesia sebagai negara dan bahasa Arab sebagai agama kita. Iya, identitas kita kan dua. Sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat Islam. Ya. Jadi saya senang sih untuk ngobrol tentang bahasa Arab. Saya juga sudah pernah belajar bahasa Arab. Jadi juga pengen meningkatkan gitu. Karena kalau kita banyak bahasa tuh kan kita nggak tertipu sama orang. Ya, salima min makrihim. Gimana? Man arafa lugata qaumin kalau nggak salah ya. Salima min makrihim. Oh, berarti selamat dari tipu daya mereka. Contohnya antum nih datang ke daerah Probolinggo, belum paham bahasa Madura nih biasanya kan di apa ya? Di apa tuh? Di apa ya? Digosipin kalau enggak gimana ya dikatain dengan bahasa Madura. Saya juga nggak paham. Nggak paham kan ya. Jadi ketika ada orang ngomong bahasa Madura, saya duduk di situ ini kayaknya ngatain. Tapi saya nggak paham. Tapi kalau sekarang orang ngata-ngatain saya udah paham. Jadi ini bicarain saya ini gitu. Bahasa Arab juga bahasa paling penting. Iya. Motivasinya kita harus bangga dengan bahasa Arab. Bangga dengan bahasa Arab. Ada nggak ngajak masyarakat atau ngajak sosial media ini buat suka bahasa Arab? Ini jarang banget ya. Ternyata kalau Inggris tuh cobalah lihatlah di daerah Malang, itu bukanya tuh les bahasa Inggris. Ada jarang banget. Benar. Gimana? Pecahkan masalah ini sekarang juga. Asik. Kan ini pasti kan masyarakat terutama masyarakat umat muslim ya itu kan pasti belajar Al-Qur'an di masjid-masjid tuh masjid. Mereka sebatas ya tahu baca Al-Qur'an gitu. Cuman kan untuk memahami Al-Qur'annya masih pakai terjemah kan. Iya betul. Ya, tapi sesungguhnya kan butuh ilmu bahasa Arab. Dalam menerjemahkan Al-Qur'an itu ya. Setidaknya lah kita itu sebagai umat muslim ya, bagi masyarakat Indonesia khususnya, karena memang masyarakat Indonesia kan aksaru aksaru muslim sukanan fil alam. Jadi paling banyak kan kuantitas muslimnya di dunia itu paling banyak di Indonesia kan ya. Jadi kalau bisa lah kita itu mulai sekarang kita itu ditanamkan pertama itu kita cinta terhadap bahasa Arab. Iya, jangan kita ini bahasa orang Arab bukan. Bahasa Arab itu kan bahasa orang Islam. Iya. Jadi pertama harus cinta ya. Terus kedua kita harus mau belajar, ada keinginan untuk belajar. Ya gitu. Nah, yang ketiga itu motivasi kita itu ya harus mengajak teman-teman kita di sekitar kita. Biar jadi kita punya teman buat ngomong gitu ya. Ya betul. Kalau misalnya kita sendiri bahasa juga risih kan. Ya betul. Ya betul. Jadi buat teman-teman di seluruh mana Indonesia dan yang nonton video ini di pondok pesantren apapun kalian berada, kalian yang sekarang berada di pondok pesantren, kalian tuh harus bangga. Karena kalian bisa belajar bahasa Arab dan lingkupnya udah mereka yang berbicara bahasa Arab. Kalian nggak perlu keluar ngomong bahasa Arab nanti. Nah, apalagi ketika mereka pidato kan mereka bisa mengeluarkan sedikit-sedikit tentang kayak mahfuzat gitu ya. Tentang apalagi hadis dan tafsir, dan mereka juga bisa menterjemah langsung. Iya betul. Nah, betul. Jadi ya buat teman-teman silahkan kalau pengen belajar bahasa Arab silahkan untuk coba, dan kalian nggak ada ruginya belajar bahasa. Belajar apapun nggak ada ruginya ya. Gini lagi Kak. Sebatas kan orang yang belajar bahasa Arab di sekolah hanya sebatas mata pelajaran kan. Saya itu lepas lah itu. Ya. Jadi itu karena tidak ada cinta. Nah, yang penting cinta dulu. Apa bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya cinta nih? Hubbun. Mahabbah. Betul. Ya, mahabbah. Kalau cinta kepada dia, aduh, berat. Masih kecil Kak. Masih kecil. Oke, makasih ya udah ngisi di channel. Siap. Ini rencana sih kedepannya pengen ngobrol, dan saya juga ngajak orang-orang yang orang yang mereka yang bermanfaat buat orang banyak Ustaz. Kayak antum kan kayak
kakak kan bermanfaat buat orang banyak. Oh, amin, Mungkin amin, bisa amin, ya Allah, bantu amin, teman-temannya buat ada skripsi Arab mungkin kan, bisa ngetik Arab udah bisa. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah, iya. Karena memang dulu kan di pondok apa ya? Iya. Diajarin. Berarti ilmunya banyak di pondok juga. Iya, di pondok pastilah. Karena memang Penerapannya lebih ya. lebih dan juga dasar kita di pondok tuh dasar memang kita digembleng. Digembleng. Jadi ketika di luar kita gak kaget. Oh iya, jadi ada kerasa itu ketika udah keluar. Jadi keluar. Dulu kita dapat ini dan kepake itu di luar gitu. Buat mereka yang di sekarang di pondok mungkin bahasa Indonesia, mereka kan rugi. Kenapa sih dulu ngomong bahasa Indonesia gitu? Iya, betul. Gini juga Kak, bukan hanya dari sisi bahasanya juga ya yang kita bisa dapatkan dari bahasa Arab. Dari sisi mental. Kan di bahasa Arab kan ada khitobah tuh. Pidato kan kita belajar ngomong di depan orang-orang gitu. Iya. Itu kan apa ya? Sekaligus mengajari kita mental yang kuat, public speaking yang bagus. Iya. Itu juga. Jadi ini apa namanya, buah apa nih Kak? Buah apa nih ya? Biasanya ada di gunung nih kayak gini nih. Tapi nggak bisa dikonsumsi. Itu dimakan. Bisa nih kalau direbus. Bau nggak? Enggak. Di kameramen ada di belakang teman-teman kita. Oke, makasih semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di follow IG-nya Kakak. Apa IG-nya Kak? IG-nya M Fajari. Fajar ada di bawah. Dan jangan lupa follow juga IG-nya saya dan juga follow IG-nya kameramen di belakang ada sekarang. Dan terima kasih dan nonton video ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang kurang minat atau nggak cinta, terutama cinta tadi. Intinya kan cinta. Ya? Kalau udah cinta apapun dikerjakan gitu. Makanya harus cinta bahasa Arab. Oke, ini dari kita. Coba Kak buat penutup pakai bahasa Arab biar keren lah beda. Gimana nih? Oke. Ilaliko. Ya, silakan gimana ya bahasa Arab gitu. Ilaliko lalala. Ilaliko lalala. Oke, ilaliko itu berarti ya? Ilaliko sampai jumpa. Oke. Kalau bahasa ilaliko. Kalau bahasa Inggrisnya next time gitu ya? Next time. Ilaliko lalala. Oke.